Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif bersama saya Sumiati SPD CGP Angkatan 9 SD Negeri Balugon 02. Berikut ini adalah keterkaitan materi. Modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka perlu ditanamkan budaya positif sejak dini di lingkungan sekolah sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.2 dengan budaya positif yaitu dengan adanya nilai dan peran guru penggerak menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga guru penggerak dapat dengan mudah menciptakan profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kedua mewujudkan kepemimpinan pada murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat menggerakkan komunitas praktisi, dan yang kelima menjadi coach bagi guru lain. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak disusun untuk menerapkan pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Visi dapat terwujud dengan adanya kerjasama dengan warga sekolah, serta langkah konkret dengan menggunakan metode pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Apabila filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dapat dikolaborasikan dengan baik, tentu akan menciptakan budaya positif di lingkungan belajar siswa. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman bagi siswa dalam proses pembelajaran dan dapat mendorong siswa untuk mencapai karakter pelajar Pancasila. Berikut ini refleksi pemahaman secara keseluruhan materi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Teori kontrol adalah suatu teori yang menyatakan bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori motivasi biasanya digunakan oleh pelaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman yang pertama bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, dari pihak guru memberikan dan murid yang menerima. 3. Bisa berupa fisik maupun psikis atau kata-kata. Posisi kontrol guru dan kebutuhan manusia. Posisi kontrol guru terdiri dari 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dalam suatu kelas untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tahapannya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yang pertama, anak yang melanggar kesepakatan kelas tidak harus langsung dihakimi bahwa ia sepenuhnya salah. Namun, sebagai guru, kita bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan harapan, anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekelas maupun di lingkup sekolah? Dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer pada saat membantu anak didik yang menyelesaikan masalahnya, seringkali jawaban yang keluar dari anak-anak tidak sesuai dengan harapan. Karena mereka memang anak-anak, tentunya punya daya imajinasi yang tinggi. Maka tidak heran jika kalimat yang mereka ucapkan kadang-kadang di luar dugaan kita. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena anak-anak mempunyai pemikiran yang kreatif dalam berpikir, dan saya senang karena dapat memposisikan diri sebagai teman dan sebagai manajer dalam bertindak untuk menyelesaikan masalah pada anak-anak. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu kesepakatan kelas sudah dibuat bersama, semua berpihak pada murid dan dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan hal yang perlu diperbaiki yaitu kadang-kadang masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelumnya, posisi yang sering saya pakai adalah posisi penghukum. Karena menurut saya, hukuman akan menjadi
efek jera pada anak-anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya jadi paham bahwa posisi kontrol sebagai manajer atau teman jauh lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak menjadi anak yang pendendam. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun belum lengkap sampai dengan 3 tahap. Rata-rata berhenti sampai menanyakan keyakinan, karena saya fokus untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang baik dan buruk, salah dan benar. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kerjasama antar seluruh warga sekolah, sehingga akan tercipta budaya positif pada anak-anak dan juga pada diri sendiri, karena guru akan selalu menjadi contoh untuk anak didiknya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.